Kita langsung ke Bang Johnson, memang saat ini untuk motif masih berada dari materi penyidikan. Tapi menurut Bang Johnson sendiri ketika Baradae mengakui bahwa menembak Brigadir J di hadapan Komnas HAM, kemudian kalau untuk sekarang indikasinya kemana ini Bang motifnya, Bang Johnson? Penjelasan di Komnas HAM itu bukan pro justisia. Kita Oke, harus sepakat, tunduk Bang. pada pro justisia ya peradilan pidana, Adro. Jadi ini harus hati-hati. Dan saya kira kita tunduk pasal 338 atau pasal 340 untuk pasal 55 dan 56 baru digeser ke motif, nanti jadi muncul lagi kontroversi dan lain sebagainya. Itu yang karena bagaimana menuntaskan penyidikan ini supaya tajam sehingga pertaruhannya lagi proses penegakan hukum dan kepolisian. Tapi juga nanti proses penuntutan dan peradilannya, Adro. Jadi kita harus disiplin betul nih karena taruhannya makin berat menurut saya. Ini kan kalau kita lihat sekarang memang sesuai dengan keinginan dari kuasa hukum kemarin menyebutkan kalau sudah tahu siapa yang menembak tetap menjadi tersangka. Menurut Bang Johnson, apakah ada tersangka lain selain Baradae yang harus bertanggung jawab atas kematian J? Apa analisanya, Bang? Pasti itu ada dan nggak perlu dianalisa karena apa yang diumumkan oleh penyidik lewat Direktur Pidana Umum itu pasal yang dikenakan adalah pasal 338, jungto pasal 55 dan 56. Kalau jungtonya seperti itu pasti ada tersangka lain. Nah, sementara kami masih tetap konsisten bahwa ini masih ada perencanaan pembunuhan berencana. Dan selalu saja sebagai orang yang mengerti peta persoalan dan sudah juga direspon oleh Menko Polhukam, jadi ini tidak hanya melulu persoalan pembunuhan saja, konteks kelembagaan dan konteks hierarki dan konteks politiknya juga ada. Dan itulah yang harus diungkap. Dan ini kan ada kebijakan polisi dengan membentuk tim khusus gitu. Inilah yang harus kita hati-hati sekali gitu. Karena pertaruhannya nanti ini akan dibawa ke pengadilan. Baik, Pak Susno, bagaimana Anda menanggapi karena dari Direktur Tindak Pidana Umum menjelaskan ini bukan membela diri Baradae, namun memberondong peluru yang begitu banyak sekali mengarah kepada Brigadir J. Kalau memang bukan melindungi diri sendiri, motifnya apa sehingga begitu keji menghabisi nyawa rekannya sendiri? Kita masih terlalu dini untuk menentukan motifnya. Tapi yang jelas bahwa dari tim sus sehingga berani menyimpulkan bahwa ini bukan tembak-menembak, tapi 338, merampas kemerdekaan. Lah kenapa? Kalau bela diri kan cukup dengan satu tembakan, dia sudah lumpuh, ya bila perlu ditolong, bawa ke rumah sakit, diobati ya. Tapi tidak perlu kita bahas lagi karena tim sus sudah menyimpulkan ini merampas kemerdekaan orang lain. Tinggal nanti apakah merampas kemerdekaan ini direncanakan. Kalau direncanakan ada bukti-buktinya, misalnya didukung oleh keterangan alat bukti 184 berupa saksi ahli, saksi, kemudian petunjuk dan lain-lain, termasuk nantinya syukur kalau ada pengakuan daripada terdakwa, ya pasalnya bisa saja dia berubah menjadi pasal 340 pembunuhan yang berencana atau direncanakan. Tapi masih terlalu dini kita masuk ke situ karena beberapa alat bukti yang sedang diproses gitu. Contohnya hasil visum dari otopsi kedua sedang berproses. Kemudian hasil uji balistik peluru masih sedang berproses. Hasil uji balistik digital untuk decoder termasuk untuk HP sedang berproses. Pemeriksaan saksi-saksi utama seperti Pak Sambo, Ibu Sambo, kemudian pembantu rumah tangga, dan ada lagi ajudan lain yang di situ juga masih berproses. Jadi kita percayakan bahwa ini polisi profesional dan nantinya kita kawal bersama gitu. Sesuai dengan permintaan Pak Kapolri,
bantu kami, awasi, kawal, kami akan terbuka dan transparan. Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan. Begini Pak, pasca ditetapkannya Baradae menjadi tersangka tadi malam, di lini media massa begitu ramai sekali sebuah komentar dari ribuan orang yang prihatin atas penetapan tersangka terhadap Baradae. Berbagai macam, tidak perlu saya sebutkan apa saja komentarnya. Ada mungkin di situ rasa ketidakpercayaan masyarakat atas apa yang dijatuhkan kepada Baradae, status tersangka. Bagaimana Pak Susno merespon soal ini, Pak Susno? Ya biasa, orang kan sesuai dengan harapan gitu, harapan belum terpenuhi gitu kan. Jadi timbullah berbagai tanggapan. Tapi tanggapan itu untuk menuju apakah misalnya masyarakat selama ini sudah beropini bahwa tersangkanya harus si A, harus si B, harus si C, itu harus dibuktikan oleh penyidik dengan berkali-kali penyidik mengatakan kami akan bekerja keras, mari kita tunggu hasil otopsi. Nah, manakala hasil otopsi nanti ternyata misalnya di tubuh jenazah tidak hanya ditemukan luka tembak, ada juga luka akibat penganiayaan berupa senjata tajam ataupun benda tumpul, lebam mayat, jeratan dan lain-lain. Kita tidak boleh mendahului itu. Ternyata itu ada, maka arah daripada penyidikan akan berubah gitu. Sebabnya kalau penyidik langsung menentukan sekarang tanpa didukung alat bukti, maka terlalu prematur gitu, lebih bahaya gitu ya. Baik, Bang Johnson, dijawab sesaat lagi apa saja temuan dan juga petunjuk baru yang dikumpulkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J ini sehingga menguatkan unsur persekongkolan. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang, pemirsa.